Assalamualaikum, salam Pancasila, merdeka. Terkait dengan video fitnah yang mengenai diri saya, yaitu di video yang beredar potongan pernyataan saya di situ seolah-olah saya menyatakan diri saya sebagai PKI, dan ini perlu saya klarifikasi atas permintaan berbagai pihak bahwa video itu adalah video fitnah untuk menjatuhkan saya. Hanya orang bodoh yang percaya pada video itu. Saya turun-temurun adalah keturunan Kiai atau nama dari Nahdlatul Ulama. Orang semua tahu saya Bani Rauf Wonokromo. Orang itu tahu saya juga Bani Khalil Wonokromo. Orang itu juga tahu saya itu Bani Nureman Ramani. Jadi mustahil saya itu terlibat dalam kegiatan PKI sepanjang hidup saya. Dan di zaman Orde Baru saya ini adalah PNS. Tidak mungkin di zaman Orde Baru apa itu orang bisa menjadi PNS kalau sedikit saja terindikasi PKI. Bahwa itu adalah potongan video saya ketika saya ngobrol dengan Kiai Iman dan beberapa teman yang saya menggunakan istilah PKI itu dipotong, dan video lengkapnya silahkan dicek di YouTube Gus Fuad channel. Jadi dengan ini saya menyatakan, mengklarifikasi bahwa itu adalah hoax, itu adalah fitnah. Saya sedikit pun tidak pernah menjadi anggota Partai Komunis Indonesia. Saya juga akan menganut itu, dan juga teman-teman YouTuber juga sudah banyak yang menjelaskan hal ini. Bahkan saya juga berpikir bahwa membuat dan menyebar video itu kalau memang saya diperintahkan oleh para Kiai Sopo, akan saya laporkan, akan saya tuntut secara hukum. Juga saja mudah-mudahan ini menjadi perhatian semua pihak. Jangan percaya pada hoax, pada fitnah. Jangan percaya pada PKI yang teriak PKI. PKI itu musuh al-munawar, al-fatih, musuh al-munawar. Yang berontak di Medion tahun 40 tahun, kemudian Habib Dian Aidin yang berontak tahun 65, kemudian di Kalimantan ada Habib Sofyan dan Fahrul Barakbah yang ikut berontak apa itu PKI tahun 65. Jangan percaya pada PKI yang teriak PKI. Assalamualaikum, salam Pancasila. Jadi ya levelnya kayak seperti dibilang Kiai Iman itu kayak terus romli itu perpret aja baca, kemudian udah itu kebenaran. Tidak ada kajian intek, tidak harus susun. Iya. Verifikasi sumber. Iya, enggak begitu. Dan ini sudah terlalu lama memang kegelisahan seperti itu. Makanya benar kalau santri itu kalau baca kitab kuning menjadi cara berpikirnya aneh, itu saya rasakan juga. Saya rasakan. Gus bisa cerita tentang gimana dulu suruh jadi kiai nggak mau itu? Oh, itu. Jadi ini Abu Yatim dan bilang, bapak saya kan orang Muhammadiyah. Iya. Dapat ibu saya, anak-anaknya KNO, muslim bapak sudah meninggal. Terus ibu saya ini kan sepupuan sama istrinya Abu Yatim. Iya. Nah, ibu saya ngajak bapak untuk menghadap ke itu. Nah, di situ Yatim bilang, kamu itu nama bapak saya kan Ahmad Badi. Ahmad Badi itu orang Muhammadiyah kok ketemu wali. Ingat nggak Yatim kan itu? Dan orang kamu itu kan menikahi Muyasara ibu saya. Muyasara itu kan kamu kepengen punya anak kiai kan? Orang Muhammadiyah kepengen punya anak kiai. Tahu nggak istrimu itu sedang hamil? Oh nggak tahu Yatim. Iya istrimu itu hamil. Bapak saya kan batin, wah ini anak saya pasti laki-laki. Tapi itu yang di perut istrimu itu di perut Muyasara itu perempuan. Bapak saya kecewa. Ya insya Allah nanti anakmu yang kedua laki-laki, dan anakmu laki-laki cuma satu itu. Nah itu yang jadi kayak karena kamu pengen punya anak kayak kan, nah itu yang jadi kayak itu. Kasih nama Fuad ya, kasih nama Fuad. Yang lain terserah mau tambah apa. Kamu jangan ngasih nama akan panjang-panjang gitu. Pokoknya kasih nama Fuad. Nanti Fuad itu yang ngajari ilmunya semua biar Muhid, ya Abdul Muhid. Jadi kakak istrinya Habib itu. Saya itu nanti aku tinggal stempel aja. Udah gitu.
Nah sejak kecil karena yang bilang Abi Yatim ya mesti semua kiai kan dengar kan jadi legend kan. Saya kalah kalau zaman saya. Sejak kecil itu dipanggil guru-guru saya ngaji itu kiai. Karena itu barukan kiai. Saya kan nggak mau karena saya lihat kiai di dekat-dekat saya meskipun bukan guru saya. Itu kok dekaden banget gitu. Jadi kadang-kadang ada bayi berjenjen gitu, anak berjenjen itu kan terus dipoto terus kayaknya batuk-batuk terus gini-gini itu kan saya khawatir ini jangan-jangan TBC. Jadi nggak sama sekali gitu. Saya nggak mau. Tapi meskipun menolak untuk tidak mau, ya kerjaan saya ngaji terus. Kadang ya seumur ngaji lah. Tapi semakin lama perlawanan mengenai saya tidak mau jadi kiai bagi saya kiai nggak keren, nggak ada peran sosial apapun. Nah setelah itu ateis pindah agama waktu mulai SMA mahasiswa. Nah ketemu Kiai Hamam Jafar Pabila. Ketemu saya dengan teman-teman PKI saya gitu, kelompok komunis Kladesden. Salaman gitu. Kalau ini bukan PKI ini Kiai. Ada teman bilang ini cucunya Kiai Sang itu langsung dipeluk kan karena memang bapaknya itu santrinya dan dia memang saudara juga. Kayaknya Gus jenengan itu nggak mau jadi Kiai ya, dia tak mau Kiai keren, dia tunjukkan handphonenya Pak Harto gitu, iya Pak Harto, jadi dia itu berani gitu, keren kan, jadi Kiai aja mau. Kalau jadi kayak Hamam ya keren juga sih. Udah maunya mau aja, nggak usah terus menerus kayak gini jadi kafir kayak gini ya gitu. Nah, itu akhirnya ya proses Serena itu akhirnya memang seperti yang diceritakan oleh Kiai Dimyati. Pada akhirnya foto saya itu Ki Abdul Muhid dan pada akhirnya Kiai Dim itu tinggal stempel. Dan itu kalau jadi gini kan ada sebenarnya kan ada inisiasi kan menjadi kiai ini di tradisi kami lah tidak jadi ada peristiwa dibantah lah oleh Rasul. Saya kan bingung, saya menghadap Kiai Abdul Muhid, kamu itu kalau cuma saya jawab itu nggak mantap, langsung kayak Kiai Dim. Kiai Dim langsung bilang udah dapat SK ya udah kamu jadi kiai aja, jangan takut, jangan khawatir. Waktu itu saya baca Fatihah aja lupa. Iya setelah itu mimpi itu Fatihah itu nggak bisa. Nggak bisa Akbar kalau sholat bis lupa semua, nggak bisa, betul-betul grogi gitu. Itu tuh kayak ngasih tawel ya kan, Nabi itu kan umi ya kamu harus merasakan menjadi umi, nggak tahu apa-apa sama sekali. Pelan-pelan itu baru kembali sedikit-sedikit. Semua ilmu yang saya pelajari hilang semua jadi linglung itu. Nah kalau dengan Kiai Dim atau Kiai Muhid itu nggak pernah saya cerita. Jadi saya ngimpi saya ada pengalaman macam-macam lah, ditanya mau cerita dulu apa jawaban. Nah awal-awalnya kan saya pikir orang ini sok tahu banget kan gitu. Meskipun itu Pak saya guru saya ini sok tahu banget langsung jawabannya. Jadi kamu kan begini intinya begini diceritakan dengan detail banget. Nah jawabannya gini. Nggak percaya saya sama saya gitu. Habis itu langsung percaya aja. Dan Kiai Abdul Muhid itu bisa diperlakukan secara akademis. Jadi kalau kita lagi ngobrol konsultasi gitu, ya ambil pulpen kamu itu kan sukanya kan anak kuliah, jadi harus ya ini halaman sekian, ini kalimatnya sekian, kalau nggak salah baris dari atas baris kesekian, nanti 3 baris tuh kalimatnya itu nanti dari bawah itu berarti berakhir pada baris sekian. Itu saya pernah menulis 78 footnote itu. Kemudian saya pergi ke toko kitab ini, coba pinjam kitab ini ya. Cocok itu berapa puluh 24 atau 25 udah berarti cocok semua. Persis kalimatnya seperti yang beliau dikatakan ke saya, halamannya barisnya keberapa dari atas sampai keberapa dari bawah. Kalau cetakan ini cetakan sekian, halamannya pindah ke halaman sekian, sampai segitunya. Betul sekali. Terus bilang kalau nggak salah, ya coba dijaga-jaga. Tapi nggak pernah ada yang salah. Kawadunya itu kawadunya. Ya tapi orang-orang di sekitar kita itu anggapnya Kiai Abdul Muhid ya kayak yang sederhana, yang tampilannya apa santun, kalimatnya tertata rapi, ya pokoknya bijaksana kayak Kiai Imad kalau lagi berbuat. Iya. Saya kan bagian Jokowi.
Dan termasuk termasuk itu tuh bilang, nanti kamu itu santriku yang cara komunikasinya, pendekatannya macam-macam bertentangan dengan aku. Jadi semua orang akan tidak percaya kamu santriku kamu anak. semua orang enggak percaya kecuali keluarga, kecuali santrinya dekat. Bahwa saya itu benar-benar santrinya. Bahwa saya diistimewakan. Karena nggak pernah ada yang dipanggil masuk kamar, cuma disuruh duduk diam. Kalau bulan Ramadan, ini kan mau bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Itu mesti saya harus ke sana. Sudah ditunggu soalnya. Habis tarawih jam 9. Nanti berakhir itu sampai jam 3. Kadang-kadang dari jam 9 jam 3 nggak ada pembicara. Jadi beliau tiduran di sofa, saya duduk. Diminum rokoknya masih. Minum habis, mus itu manggil istrinya. Mus, ini anakmu itu minumnya habis, tolong diambilkan. Diman, apa-apa. Itu berapa tahun itu? 3-4 tahun sebelum beliau wafat. Di situ saya percaya bahwa kualitas itu menjadi tidak penting. Lah sama Kedem itu. Pernah saya disuruh begini, main gini loh. Saya suruh lihat matanya gimana? Matanya begini. Iya, mata nggak ngapa-ngapain. Saya kan kurang semua. Itu disalurkan ilmunya semua itu. Gitu gimana? Kalau gini yang tadi itu yang bintang sinetron itu seneng ya. Gila itu. Itu ada hadisnya kan yang bertemu dua lutut dan megang pahanya itu. Iya, itu Hadis Jibril itu. ijazah. Kan saya awalnya dengan Dr. Syekh Mas Ali kan buka mulutmu disuruh diludahin gitu langsung ilmunya turun semua. Tapi lucunya gini Kedem itu. Saya minta ijazah. Kedem minta ijazah wirid Fatihah. Fuad mau minta ijazah. Fuad tuh ngasih ijazah. Itu gila yang dikasih. Fuad kalau kita itu sama tim Yatek Wali. Jangan sama goblok-goblok gitu. Wah, aku langsung aku humor itu humor gitu. Ya, dia tahu bahwa saya itu sebenarnya kalau dikasih sama macam-macam nggak terlalu percaya. Hanya orangnya ini cara berpikirnya memang kayak Rifki Zulkarnain kan gitu. Jadi makanya sama saya itu juga pernah tempat Kedem. Sekali tahun terakhir sebelum Abiyat Mbak itu pesan sama Budi saya. Kalau kesana kan mesti ke Budi Dalal dulu. Pesannya apa? Pesan supaya kamu jadi santri mungkinnya apa? Kamu kan datang jam 8 pagi, besok jam 8 pagi baru boleh keluar dari sini supaya kamu bisa jadi santri. Cuma kita Ini udah masuk mukim itu. satu hari aja. Kalau orang itu harus 24 tahun. Beliau hanya 24 jam. Ada saudara saya kan banyak yang mondok sana 13 tahun, 16 tahun, tapi nggak bisa komunikasi dekat. Kata kuncinya salah. Kata kunci saya diajari kartu mungkin. Begitu kamu saatnya sudah menghadap Kedem. Nanti kamu ditanya Ismuk, kamu jawab Fuad. Jangan yang lain. Kalau semuanya itu kan pemberian beliau. Yang kedua kalau berian itu sebut nenekmu. Simbol kan namanya yang simbolan. Kedem itu kan ibunya meninggal terus jadi anaknya nenekku, adiknya itu adiknya ibunya. Sebut nama simbol, jangan nama yang lain. Kalau kamu sebut wali-wali luhurmu semua, Kedem itu kutub. Tidak ering itu tidak takjub lah karena dia juga kutub. Sebutkan aja nama simbol. Ini benar begitu. Ini Ismuk Fuad Ben Warsinah. Nama nenek saya kan Warsinah. Sudah diajari ukit ini. Udah turun ilmunya. Resetting. Pertemuan saya dengan Abiyat Dimyati itu sebelum saya menjadi santrinya Kiai, jadi saya masih agak PKI lah. Nah, ketika Kedem itu datang ke jajaran langsung Kiai kan pada merapat, pada salaman lah. Terus ramai kan di kampung itu, wah ini Kedem tuh wali gini-gini. Kan ada pro kontra. Yang Muhammadiyah kan nggak percaya dengan wali-walian. Dan saya nggak lawan basis saya. Kalau kamu gimana? Ya kalau aku ya tak lihat dulu apa wali beneran apa enggak. Ya dilihat, jangan menyimpulkan. Terus saya ikut jadi depan panjang salaman ini sampai luar sana. Antri gitu. Orang pada butuh terus antri hanya salamanan. Oh itu ribuan orang mengular.
Saya lihat itu dari jauh dari sana gelap. Kalau wali beneran ini pasti bisa bahasa Latin. Assalamualaikum, kayak tim ya dia jauh gitu. Nah, aku langsung wah, saya pikir paling ada orang ucapin jalan dekatnya terus dia jawab kebetulan kan sama saya. Ya kan itu. Saya ulang lagi Assalamualaikum gitu. Sama gemeter lah. Tiba-tiba saya itu ikut antri. Ikut antri butuh dengan gemeter itu kan udah otak saya udah hilang itu. Saya udah hilang ikut antri butuh mau mular. Nah ada sekretarnya kayak itu siapa? Kayak Kumet itu. Mas, jangan pakai saya mas, kok kesini mas? Kamu itu kan orang beral, ngapain ikut-ikutan gitu? Ya saya kepengen salaman. Udah sini, jadi nggak ikut antri dikit. Tapi itu salaman. Apa jenis? Apa ini? Salam batin itu kalau mendengar wajib menjawab. Jadi langsung bilang gitu. Itu salam batin itu kalau mendengar wajib dijawab. Ini kegiatan di sini. Ini Fuad gede. Lah iya, Fuad kan enggak percaya aku wali. Salam 3 kali. Udah dididik bukannya gitu. Oh, saya udah hilang itu. Itulah video yang menfitnah Gus Fuad adalah PKI.